Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian semua bersama keluarga di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Saya berharap kalian senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, berdoa mudah-mudahan wabah ini segera berakhir sehingga kita bisa belajar lagi bersama-sama di sekolah. Baiklah, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan belajar tentang strategi perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajah bangsa Eropa hingga abad 20. Namun sebelumnya, marilah kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan pembahasan kita pada minggu kemarin. Kemarin kita sudah belajar perlawanan rakyat Indonesia terhadap Portugis, Spanyol, Inggris, dan VOC. Nah, sekarang kita akan pelajari tentang perlawanan rakyat Indonesia terhadap pemerintah kolonial Belanda. Perlawanan rakyat Indonesia terhadap pemerintah kolonial Belanda meliputi Perang Tondano, Perang Patimura, Perang Padri, Perang Diponegoro, Perang Puputan, Perang Aceh, Perang Batak, dan Perang Banjar. Pertama, Perang Tondano merupakan perang rakyat Minahasa melawan kolonial Belanda. Perang ini dilatar belakangi oleh rekrutmen penduduk Minahasa sebagai pasukan perang Belanda. Nah, ini pada masa Dendels diberi tugas untuk mempertahankan Pulau Jawa supaya tidak jatuh ke tangan Belanda, ke tangan Inggris. Nah, salah satu upaya yang dilakukan Dendels adalah memperbanyak pasukan. Dendels memerlukan kurang lebih 20.000 pasukan. Nah, untuk memenuhi tenaga pasukan tersebut, Dendels merekrut dari pemuda Minahasa. Itulah yang kemudian mendapat penolakan dari rakyat Minahasa. Juga kebijakan Belanda untuk menyerahkan beras secara cuma-cuma kepada pemerintah kolonial Belanda. Nah, sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan Belanda ini, akhirnya rakyat Minahasa tadi melakukan perlawanan. Dalam perlawanan ini, Belanda menerapkan strategi dengan membendung Sungai Tembaran. Belanda menyerang pemukiman masyarakat Minahasa di sekitar Danau Tondano. Terus kemudian apa yang dilakukan oleh Belanda ini rupanya malah makan tuan, senjata makan Tuhan. Jadi akhirnya sungai Tondano ini meluap sehingga mempersulit gerak pasukan Belanda. Akhirnya perang ini berhasil dimenangkan oleh rakyat Minahasa. Berikutnya perlawanan Patimura. Perlawanan Patimura dilatar belakangi oleh adanya kerja rodi yang dilakukan oleh Belanda kepada rakyat Maluku. Dari rakyat dipaksa untuk bekerja sebagai kuli di pelabuhan-pelabuhan, di perkebunan tanpa diberi upah. Tentu saja ini mengakibatkan penderitaan bagi rakyat Maluku. Mereka tertindas oleh kesewenang-wenangan Belanda, sehingga tampillah Patimura. Dia berupaya untuk melawan Belanda. Nah, perlawanan Patimura dipusatkan di benteng Dordrecht. Pada tanggal 15 Mei 1817, rakyat Maluku membakar perahu-perahu Belanda. Kemudian Patimura mengepung benteng dan berhasil menduduki benteng. Nah, tentu saja ini Belanda berupaya untuk mempertahankan, merebut bentengnya lagi. Karena itu Belanda mengerahkan pasukan secara besar-besaran, jadi untuk mengepung Patimura, merebut kembali benteng Dordrecht. Nah, upaya yang dilakukan Belanda, itu akhirnya berhasil menangkap Patimura dan teman-temannya. Akhirnya Patimura berhasil ditangkap, kemudian
hukum mati ya, di tiang gantungan. Nah inilah ya, jadi upaya yang dilakukan oleh Pattimura. Berikutnya Perang Padri. Perang Padri awalnya merupakan pertentangan antara kaum ulama dan kaum adat. Kaum ulama yang hendak meluruskan adat kebiasaan masyarakat Minangkabau yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam, sementara kaum adat ingin mempertahankan adat yang berlaku. Nah itulah ya, sehingga pertentangan antara kaum adat dan kaum Padri ini tadi semakin meruncing ya, tadi setelah Belanda ikut campur dengan mendukung kaum adat, karena adat kebiasaan ya, jadi seperti ada sabung ayam, minum minuman keras, minum arak kalau dulu. Nah itu didukung oleh Belanda. Kaum adat ingin mempertahankan itu, sementara kaum ulama tidak ingin meluruskan ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Nah Perang Padri ini dibagi menjadi 3 fase. Fase pertama 1821 sampai 1825, gitu ya, di mana Belanda ikut campur dalam masalah urusan kaum Padri dan adat itu. Nah, pada fase ini kaum Padri dapat dikatakan menang, gitu ya, atau kaum ulama. Nah, terus kemudian pada fase kedua pada tahun 1825 sampai 1830, nah itu Belanda menghadapi juga Perang Diponegoro. Karena itulah ketika diambang kekalahan, ya ini ya, Belanda kemudian mengajak untuk berunding, ya, gencatan senjata, jadi mengajak untuk berdamai. Nah kemudian pada fase ketiga setelah Perang Diponegoro berakhir pada tahun 1830 sampai 1838, nah, akhirnya kaum Padri dan kaum adat menyadari ya, bahwa mereka sebenarnya sedang dipecah belah oleh Belanda. Maka kaum Padri mendapat dukungan dari kaum adat yang merasa dirugikan oleh Belanda. Nah, antara kaum Padri dan kaum adat bersatu untuk melawan pasukan Belanda. Nah, ya. Namun di Belanda ya tetap saja ya tadi ya, jadi apa yang dilakukan oleh kaum Padri tadi belum berhasil memenangkan peperangan. Berikutnya Perang Diponegoro. Perang Diponegoro ini disebut juga Perang Jawa. Terjadi pada tahun 1825 sampai 1829. Latar belakang terjadinya peperangan ada sebab umum. Jadi kekuasaan raja-raja di Yogyakarta semakin sempit karena daerah pantai utara Jawa dikuasai oleh Belanda. Belanda ikut campur dalam urusan gitu ya, dari kerajaan Mataram. Nah, sebab khusus karena pemasangan patok di tanah makam leluhur Pangeran Diponegoro. Nah, jalannya perlawanan Perang Diponegoro dimulai pada tahun 1825. Pemerintah kolonial Belanda menggunakan taktik perang sistem benteng stelsel. Nah, sementara Pangeran Diponegoro menggunakan taktik perang gerilya. Ya, jadi bergerilya dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, karena itu untuk menghadapi tadi akhirnya Belanda menerapkan benteng stelsel, membuat benteng di setiap daerah yang dikuasai oleh Pangeran Diponegoro. Pada tahun 1829, Belanda berhasil memaksa salah satu panglima perang pasukan Diponegoro, yaitu Sentot Prawiro Dirjo, untuk menyerah. Itulah
ya. Kemudian Belanda menerapkan strategi licik gitu ya, dengan mengundang Pangeran Diponegoro, mengajak untuk berunding, berdamai. Nah, tetapi dalam perundingan tersebut ya, jadi akhirnya Pangeran Diponegoro ditangkap ya, jadi kemudian dibuang ke daerah Minahasa sehingga meninggal di sana. Berikutnya Perang Puputan. Perang Puputan adalah perang habis-habisan sampai titik darah penghabisan. Nah, ini terletak di wilayah Bali. Nah, kita tahu bahwa Belanda ketika berkuasa di Indonesia juga ingin menguasai wilayah Bali. Sementara Raja-Raja Bali memberlakukan namanya hukum tawan karang. Hukum tawan karang adalah hak untuk merampas muatan kapal yang terdampar di pantai wilayah sekitar kerajaan Bali. Nah, hak tawan karang ini tentu ditolak oleh Belanda. Belanda tidak mau menerima kapalnya diberlakukan hukum tawan karang. Nah, karena itu akhirnya Belanda memberikan ultimatum kepada Raja Bali, Raja Buleleng, ya, yang isi ultimatumnya antara lain supaya Raja Buleleng tadi menghapus hak tawan karang, supaya mengakui kekuasaan Belanda dan menjadi bagiannya, supaya memberikan perlindungan kepada para pedagang Belanda yang ada di Bali. Nah, ultimatum ini ditolak oleh Raja Bali, oleh Raja Buleleng. Nah, jadi akhirnya Belanda menyerang kerajaan Buleleng. Nah, bersama kerajaan Karangasem, kerajaan Buleleng menghadapi serbuan militer Belanda yang dipimpin oleh I Gusti Ketut Jelantik. Nah, pada tahun 1846 pasukan Belanda menyerang dan membakar Puri Buleleng. Itulah ya, setelah diadakan pertempuran secara habis-habisan, bertempur secara habis-habisan, nah, Belanda dapat menguasai benteng Jagaraga. Satu persatu daerah Bali akhirnya berhasil ditaklukkan oleh Belanda, dan pada tahun 1908 seluruh kerajaan Bali berhasil dikuasai oleh Belanda. Berikutnya Perang Banjar. Perang ini dilatar belakangi karena Belanda mencampuri urusan politik, ekonomi, dan sosial serta keagamaan di Kesultanan Banjar. Nah, campur tangan Belanda ini akhirnya mengakibatkan Pangeran Antasari berupaya bangkit mengobarkan perang melawan Belanda. Dia pada tanggal 28 April 1859 Pangeran Antasari berupaya untuk menyerang pos-pos pertahanan Belanda. Nah, sementara Belanda berusaha mempertahankan ya dengan membangun benteng-benteng di daerah Banjar ya. Nah, tetapi kekuatan Belanda akhirnya berhasil menghapus Kesultanan Banjar pada tahun 1860. Nah, sementara pada tahun 1862 dari upaya yang dilakukan oleh putranya yaitu Sultan Hidayatullah tadi ya, berupaya untuk melanjutkan perjuangan Pangeran Antasari tadi juga berhasil dipatahkan oleh Belanda. Pangeran Hidayatullah berhasil ditangkap oleh Belanda. Kesultanan Banjar tadi berhasil dikuasai oleh Belanda. Berikutnya Perang Aceh. Latar belakang perang, Belanda sangat berambisi untuk menguasai Aceh. Yang kedua, Belanda melakukan penangkapan kapal-kapal milik Aceh yang sedang berlayar di Selat Malaka. Jalannya perang. Perang Aceh berjalan ada 3 fase. Fase pertama 1873 sampai 1884.
di mana pasukan Belanda melakukan penyerangan terhadap Aceh. Pasukan Aceh terus berusaha melakukan perlawanan, dan serangan ini pasukan Belanda mengalami kegagalan. Terus kemudian fase kedua tahun 1884 sampai 1896. Pada fase ini Belanda menerapkan siasat konsentrasi Stelsel. Rakyat Aceh menggunakan siasat perang gerilya di bawah pimpinan Teku Umar, Cut Nyak Dien. Nah itu ya, dari ulangnya Teku Umar berhasil gugur ya, dilanjutkan oleh Cut Nyak Dien. Kita tahu bahwa rakyat Aceh ini sangat gigih di dalam melawan penjajah Belanda, mempertahankan hak-haknya di sana. Nah sehingga dikenal di Aceh itu gugur satu tumbuh 1000. Jadi meskipun tadi ya suaminya meninggal, tadi istrinya pantang menyerah, dia melanjutkan perlawanan dan seterusnya. Nah karena itulah Belanda akhirnya merasa kewalahan. Karena itu dalam fase ketiga akhirnya Belanda ini berupaya untuk mendatangkan seorang ahli sosiologi ya, untuk mempelajari bagaimana kehidupan sosial masyarakat Aceh. Mengapa kok tidak bisa dikalahkan, tidak pantang menyerah gitu ya rakyat Aceh, sehingga perlu didatangkan seorang ahli yang bernama Senok Horgroenye. Senok Horgroenye ini tadi ya seorang ahli sosiologi, mempelajari kehidupan sosial masyarakat Aceh ya, dengan berpura-pura masuk Islam, karena masyarakat Aceh ya dari umumnya beragama Islam, bahkan mengganti namanya menjadi Abdul Ghafur. Nah mereka menyatu belajar Islam gitu ya bersama masyarakat Aceh, ternyata sambil meneliti apa kelemahan rakyat Aceh. Nah dari situlah kemudian Senok Horgroenye menemukan gitu ya, jadi akhirnya dilakukan atas saran dari Senok Horgroenye ini ya, jadi akhirnya diterapkan juga politik divide et impera untuk menghadapi rakyat Aceh ini. Nah yakni dengan cara mengadu domba itu ya, memecah belah antara kaum ulama dan kaum bangsawan ya. Terhadap kaum bangsawan Belanda bersifat lunak, sementara kepada kaum ulama tadi bersifat keras. Nah itu ya, dari kaum ulama bersifat lunak dengan diberikan janji-janji jabatan gitu ya. Nah itulah ya, jadi akhirnya atas saran Senok Horgroenye inilah ya, jadi kemudian perlawanan rakyat Aceh dapat dipatahkan ya, jadi para pemimpinnya berhasil ditangkap. Nah, itulah ya, dari dulu ternyata strategi Belanda gitu ya, dari untuk mengalahkan rakyat Indonesia yaitu adalah dengan memecah belah gitu ya, dengan politik adu domba. Akhirnya bangsa Indonesia tadi berperang antara bangsanya sendiri. Makanya sampai saat ini juga harus menjadi pelajaran gitu ya. Jadi politik adu domba ini memang senantiasa diterapkan oleh penjajah yang ingin menguasai suatu negara. Nah berikutnya Perang Batak. Perang Batak dilatar belakangi oleh Belanda mulai meluaskan pengaruhnya ke tanah Batak disertai dengan misi untuk menyebarkan agama Kristen. Nah inilah akhirnya menjadikan Sisingamangaraja tadi bangkit untuk menyerang, menentang penyebaran agama Kristen dan menyatakan perang terhadap Belanda. Nah pada tahun 1878 Belanda secara resmi melancarkan gerakan militernya untuk menaklukkan Batak. Nah sehingga Sisingamangaraja bersama pasukannya berupaya untuk memberikan perlawanan. Nah akan tetapi karena kekuatan pasukan Batak tidak seimbang dengan kekuatan tentara Belanda, nah dari akhirnya Sisingamangaraja berhasil ditangkap gitu ya,
dan akhirnya gugur di dalam pertempuran pada tanggal 17 Juni 1907. Nah, demikianlah ya perlawanan rakyat Indonesia terhadap kolonial Belanda. Nah, sebenarnya selain ini masih ada lagi ya, dari beberapa perlawanan. Nah, ini menunjukkan ya, jadi bahwa bangsa Indonesia tadi berupaya untuk mempertahankan hak-haknya ya, ketika haknya direbut, dizolimi ya, jadi oleh penjajah. Nah, itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Saya berharap ini tentu saja penjelasannya sangat singkat, kalian untuk membaca lagi bukunya ya, dibaca lagi supaya lebih paham lagi. Nanti kalau ada permasalahan, ada pertanyaan, silahkan disampaikan kepada saya, boleh di grup, boleh japri pada saya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi